Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat jumpa kembali. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seluruh bangsa Indonesia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar. Sahabat BN, pencoblosan di TPS untuk pemilu 2024 telah berlangsung tadi siang Rabu 14 Februari 2024 ini. Sahabat BN, hasilnya telah kita lihat untuk hasil sementara di quick count. Namun real count-nya tentu kita menunggu dari KPU. Sahabat BN, beranjak dari sini, satu hal mungkin di awal-awal usai pencoblosan ini yang perlu agaknya oleh rakyat kepada para politisi adalah bagaimana bisa menyeimbangkan nanti antara oposisi dengan pemerintah. Sebab keseimbangan antara kelompok oposisi di parlemen khususnya dengan pemerintah yang di eksekutif sangat menentukan keberhasilan pembangunan di negeri ini. Apabila antara oposisi dengan eksekutif, dengan penguasa, dengan pemerintah selalu terjadi perselingkuhan, kongko-kongko saja, maka di sanalah nanti rakyat akan kecewa. Sebab dengan perselingkuhan ini sangat dimungkinkan terjadinya hal-hal yang sifatnya hanya untuk kepentingan penguasa, hanya untuk kepentingan elit politik, hanya untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyat. Artinya apa, sahabat BN sekalian? Harusnya siapapun nanti yang menang itu berada di kelompok pemerintah, berada di kelompok penguasa, berada di istana. Yang kalah atau yang belum berhasil memenangkan pilpres sebaiknya menjadi kelompok yang berada di posisi oposisi, sehingga ada keseimbangan di dalam pengambilan keputusan antara kelompok oposisi dengan kelompok penguasa. Jadi artinya apa? Menyeberang setelah nanti berjalan pemerintahan ini adalah hal yang mengecewakan bagi rakyat. Sebab rakyat mendukung satu partai, rakyat mendukung salah satu paslon capres-cawapres adalah setelah mereka meyakini bahwa mereka bisa menumpangkan hidupnya secara berbangsa dan bernegara di sana. Ketika nanti tiba-tiba dia menyeberang, di sanalah rakyat akan kecewa. Dan kekecewaan itu untuk diingat akan menjadi bumerang pada 5 tahun ke depan, tahun 2029. Tentu saja bisa dikatakan tidak persoalan kita menyeberang sekarang. Besok yang namanya politik kan bisa strategi kita buat baru. Bagaimana agar bisa kita memenangkan pertarungan politik. Walaupun mungkin pertarungan itu dimenangkan dengan kecurangan. Kalau itu niatnya tentu lain lagi persoalannya. Tetapi yang jelas alangkah baiknya di pemerintahan ke depan ini siapapun nanti yang menjadi pemenang Pilpres 2024 ini haruslah ada keseimbangan antara oposisi dengan penguasa.
dari pengalaman kita selama ini, partai yang punya komitmen kuat ketika dia berada di oposisi, tetap di oposisi, di antaranya Partai PDIP dan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Dua partai inilah kita lihat selama ini yang benar-benar konsisten berada pada posisinya. Kalau dia menjadi partai oposisi, dia tetap menjadi oposisi. Tidak mau dia menyeberang ke penguasa. Ke depan kita rakyat tentu akan melihat mana-mana partai dan politisi yang punya komitmen dan mana-mana pula partai dan politisi yang tidak punya komitmen, yang dengan mudah menyeberang demi uang jabatan dan kekuasaan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.